Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Zauriana Sari akan mempresentasikan materi tentang majas atau gaya bahasa. Pengertian dari gaya bahasa yaitu cara mengungkapkan pikiran, perasaan batin yang hidup melalui bahasa yang khas dalam bertutur untuk memperoleh efek-efek tertentu, sehingga apa yang dinyatakan menjadi jelas dan mendapat arti yang pas. Gaya merupakan pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu, keseluruhan ciri sekelompok penulis sastra dan cara khas dalam menyampaikan pikiran dan perasaan baik secara lisan maupun tertulis. Bentuk dari gaya bahasa yaitu yang pertama gaya bahasa perbandingan, kedua gaya bahasa penegasan, ketiga gaya bahasa pertentangan. Jenis dari gaya bahasa perbandingan yaitu pertama, alegori atau perbandingan secara menyeluruh dalam realitas yang pernah terjadi. Contoh, mendayung bahtera hidup. Yang kedua, alusio, perbandingan dengan mempergunakan ungkapan atau paribahasa. Contoh, orang itu tua-tua keladi, bersahabat dengan hanya makan hati. Ketiga, antonomasia, menyebut nama lain terhadap seseorang yang sesuai dengan keadaannya. Contoh, si cerewet akhirnya sadar juga. Kemudian asosiasi, membandingkan sesuatu dengan keadaan lain yang sesuai dengan gambaran dan sifatnya. Contoh, wajahnya muram bagai bulan kesiangan, semangatnya sekeras baja. 5. Eufemisme, mengganti satu pengertian dengan kata lain demi sopan santun. Contoh, dia kurang pandai, agaknya dia sudah hilang akal. Keenam, hiperbola, melukiskan dengan cara berlebih-lebihan. Contoh, hatiku terbakar, darahku terasa mendidih mendengar berita itu. Litotes, melukiskan sesuatu dengan kata yang berlawanan untuk merendahkan diri. Contoh, datanglah ke gubuk saya. Yang kedelapan, metonomia, yaitu mengemukakan merek dagang untuk melukiskan sesuatu. Contoh, ia naik Honda sumurnya sudah bersanyo. Ke-9, metafora, yaitu memperbandingkan suatu benda dengan benda lain yang mempunyai persamaan sifat. Contoh, raja siang pergi ke peraduan, kupu-kupu malam sudah berterbangan. Ke-10, sinekdok, sebagian untuk seluruh tanggapan. Contoh, berapa kepala yang hadir? 11, sinekdot totem propert, keseluruhan untuk sebagian. Indonesia, contoh Indonesia memenangkan pertandingan. Ke-12, personifikasi, benda mati seolah-olah bernyawa atau hidup. Contoh, angin berisik membelai rambut gadis itu. 13, privase, mengganti sebuah kata dengan beberapa kata atau kalimat. Contoh, sore hari menjadi ketika matahari akan tenggelam di ufuk barat. 14, tropen, membandingkan suatu pekerjaan dengan kata-kata lain yang mengandung pengertian yang sama. Contoh, ia mengubur diri saja. Contoh kedua, kemarin ia terbang ke Solo. Kemudian jenis dari gaya bahasa penegasan. Yang pertama, anapora, yaitu penempatan kata atau frasa yang sama di depan tiap baris atau larik. Contoh, kalaulah. Kedua, epipora, menempatkan kata atau frase yang sama di akhir tiap baris atau larik. Contoh, aku akan datang. Ketiga, asindenton, menyatakan beberapa hal secara berturut-turut.
Keempat, Polisin Denton menyebut beberapa hal dengan menggunakan kata sambung. Yang kelima, antiklimak, yaitu penegasan dengan kata-kata semakin lama semakin menurun perkataannya. Yang keenam, enumerasio, gaya bahasa penegasan dengan melukiskan satu peristiwa agar keseluruhan maksud kalimat lebih jelas. Yang ketujuh, interupsi, yaitu mempergunakan kata-kata atau bagian kalimat yang disisipkan. Kemudian klimaks menyatakan berturut-turut semakin memuncak atau meningkat. Yang kesembilan, koreksio, gaya bahasa penegasan dengan cara membetulkan. Contoh, hari ini dia sakit ingatan. Maaf, sakit kepala maksudku. Nomor 10, paralelisme, mengulang-ulang kata yang sama. Yang ke-11, pleonasme, penegasan dengan kata yang sebenarnya tidak perlu dikatakan lagi. Contoh, ia akan naik ke atas. 12, praterito, penegasan dengan menyembunyikan suatu pembaca harus menerka maksudnya. Contoh, kehirup-pikukan masyarakat Yogyakarta dalam menyambut gerhana matahari total. Yang 13, repetisi, penegasan yang mengulang kata berkali-kali dalam kalimat yang lain. 14, retoris, menggunakan pertanyaan yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban. Contoh, apakah kamu tidak ingin masuk surga? 15, tautologi, yaitu pengulangan kata beberapa kali dalam sebuah kalimat. Contoh, disuruhnya aku bersabar, dan sekali lagi bersabar. Tapi kini aku tak tahu lagi. Jenis dari gaya bahasa pertentangan. Pertama, antitesis, yaitu menggunakan kata-kata yang berlawanan. Contoh, cantik atau tidak, kaya atau miskin bukan ukuran nilai seorang wanita. Yang kedua, contradictio intermimis, memperlihatkan pertentangan dengan penjelas semula. Contoh, semuanya telah hadir, kecuali si Hasan. 3, akupasi, pertentangan yang mengandung bantahan, tetapi kemudian diperjelas. Contoh, candu merusak kehidupan. Itu sebabnya pemerintah mengawasi dengan keras. Tetapi si pecandu tetap tidak menghentikan kebiasaannya. Keempat, paradoks, gaya bahasa pertentangan yang hanya kelihatan pada arti kata yang berlawanan, padahal maksud sesungguhnya tidak karena objek berlainan. Contoh, hatinya sunyi, tinggal di keramaian kota Jakarta. Sudah? Cukup presentasi dari saya mengenai materi gaya bahasa atau macas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.